Naik kuda pakai pelana, sapi bunting lambat jalannya. Jangan malu hidup sederhana, tapi malulah ketika berpura-pura kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku awali aktivitas aku hari ini dengan ngejemur pakaian. Maaf kalau misalnya videoku itu terkesan itu aja. Di sini aku ingin mengingatkan teman-teman semuanya lagi ya, jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan dan itu aja, tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan. Karena insya Allah setelah kalian nonton video aku, semangat kalian akan kembali menggelora. Pokoknya walaupun aktivitas kita itu aja, tapi kita harus tetap bersemangat ya teman-teman dalam menjalaninya. Karena kalau misalnya kita itu sering-sering mengeluh dengan aktivitas kita, maka aktivitas kita itu akan menjadi beban untuk kita. Jadi ya usahakan aja kalau misalnya kita menjalani aktivitas dan kegiatan kita itu sebagai ibu rumah tangga, jalani dengan enjoy, dengan penuh bersemangat dan dengan hati yang gembira. Karena setiap lelah kita insya Allah akan dibayar pahala. Ini udah beres, aku itu pasangin bajunya anak-anak itu tuh di hanger. Jadi sekarang aku mau lanjut jemurin yang besar-besar ya untuk pakaiannya. Kalau untuk cuaca ini memang terlihatnya itu tuh kalau di kamera itu cerah, tapi sebenarnya ini tuh nggak cerah ya teman-teman. Ini tuh cuacanya itu kayak mendung-mendung manja gimana gitu ya. Dia itu kayak mendung tapi dia itu kayak ada cahaya mataharinya gitu. Nah gitulah pokoknya, jadi susah deh buat dijelaskan. Tapi ini tuh sebenarnya bikin was-was sih teman-teman ngejemurin pakaian tuh di sini. Cuman ya mau gimana lagi ya, hanya bisa berharap aja semoga nanti nggak hujan. Kalaupun nanti itu hujan berarti ya nggak rezeki ya teman-teman, pakaiannya harus cepat diangkat gitu ya. Palingan nanti kalau misalnya hujan ya aku angkat pakaiannya dan bakalan aku pindahin ke teras gitu. Tapi semoga deh cuaca itu tuh panas ya, setidaknya setengah hari aja. Ini sih pagi-pagi kayak gini tuh cuaca itu cerah ya teman-teman. Tapi biasanya kalau udah mulai jam 10-an, nanti tuh udah mulai agak siang. Nah itu biasanya cuaca bakalan deh berubah gitu. Nah kita lanjut ke dapur teman-teman. Ini tuh aku mau geser-geser untuk perabotan di dapur aku ya. Dan sekarang aku mau liatin dulu ke kalian, beginilah penampakan dapur aku sebelum aku geser-geser. Jadi sekarang aku itu mau geser-geser dulu. Aku itu mau bawa untuk meja TV, yang bekas meja TV aku yang warna pink itu ke sini gitu ya. Jadi ya biar ada kayak suasana baru dan kayak ada perabotan yang baru di sini gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh ya bawalah ke sini nanti. Terus di sini aku mau ubah-ubah juga gimana posisinya yang bagus. Karena ya udah mulai ngerasa bosan gitu ya. Karena kalian itu harusnya nggak heran sih dengan aku, karena aku itu tipe orang itu emang bosenan ya teman-teman. Kalau misalnya udah bosan kayak gini ya aku itu tinggal rubah-rubah aja untuk posisinya. Terus kalau misalnya nanti itu aku udah bosan lagi, aku ubah lagi dan aku pindahin lagi. Pokoknya selalu kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih teman-teman. Lagian kan yang kayak gini tuh yang capek kita, tapi yang puas kan kita juga gitu ya. Di sini aku mau tarik-tarik dulu lemarinya. Di sini aku tuh sebenarnya belum ada ide gitu ya teman-teman. Mau digimanain posisinya. Jadi aku tuh geser-geser aja. Pokoknya kalau misalnya udah geser-geser kayak gini tuh sebenarnya waktunya itu tuh lama banget. Kelamaan mikir dan kelamaan ya kayak gini ya. Nah itu kalian bisa lihat sendiri tuh aku tuh lagi mikir gimana ya. Pokoknya pusing sendiri deh akunya. Di sini tuh aku coba pindah-pindahin aja gimana yang memang kira-kira sesuai gitu ya teman-teman. Karena juga bingung gimana mau menatanya gitu. Karena dapurku ini tuh sebenarnya luas gitu ya. Tapi aku itu nggak mau semua pojok itu terisi gitu ya. Jadi kayak pengen di area ini aja yang kelihatan berisi. Nah di sini aku geser lagi, masya Allah. Pokoknya bolak-balik ngegeser, ngembaliin, ngegeser, ngembaliin. Karena memang aku itu tipe orang itu kan emang bosanan gitu ya teman-teman. Terus aku itu juga senang banget kalau misalnya ada suasana baru ya, walaupun misalnya kayak lagi kayak gini tuh aku pusing gitu ya teman. Terus juga aku tuh kayak capek gitu ya. Tapi setelah nanti tuh udah beres gitu ya, kayaknya berasa lebih lega, kayak berasa lebih senang, ada suasana baru gitu ya. Pokoknya dijalani aja kayak gini tuh aku seneng sih teman-teman, dan aku menikmati sih hal-hal kayak gini.
ini tuh aku pandang-pandang dulu nih teman-teman, kira-kira gimana ya bagusnya. Nah, menurut aku ini tuh masih kurang pas. Ya ampun, di sini tuh pokoknya aku tuh bolak-balik ya teman-teman, kayak ngegeser terus pindahin lagi gitu ya, karena aku tuh lagi nyari-nyari posisi yang memang benar-benar menurut aku itu pas gitu ya. Pokoknya biar ada kelihatan beda gitu ya teman-teman di dapur aku. Sebenarnya nggak dikasih meja atau rak TV ini pun di sini tuh kelihatan udah cantik sih dapur aku ya. Tapi aku pengen aja dia itu ada di dapur ini ya, walaupun sebentar. Nanti kalau misalnya aku ngerasa nggak enak ngelihatnya gitu ya bakalan aku pindahin lagi gitu. Aku mau coba dulu untuk beberapa hari. Meja TV ini aku bawa ke sini gitu ya. Kalau misalnya nanti menurut aku memang nggak pantas, nggak cocok ya, bakalan aku pindahin lagi dianya gitu ya teman-teman. Pokoknya sekarang dicoba dulu gitu ya biar ada suasana yang baru. Ini tuh sebenarnya mejanya itu lumayan berat gitu ya teman-teman, tapi ya karena memang semangatku itu lebih besar gitu ya daripada meja ini rasanya, jadi aku tuh kayak enak aja gitu ya buat ngegeser-geser. Padahal sebenarnya ini tuh capek ya, terus juga beberapa kali kakiku itu tuh kesandung kakinya meja gitu ya, kayak kehimpit kakinya meja kayak gitu-gitulah pokoknya teman-teman. Tapi ya memang kan udah resiko gitu ya. Nah, ini aku pindahin lagi untuk lemari coklat ini. Tadinya pengen aku taruh di sini, tapi aku bingung nanti kursi untuk makannya di mana gitu. Jadi aku geser lagi lemarinya. Ya Allah, aku tuh sampai ngakak. Aku tuh sampai pusing. Ini tuh dari pagi aku ngerjainnya sampai setengah hari ya teman-teman. Sebenarnya sih bukan karena kerjaannya yang banyak, tapi karena pusing mikirnya gitu. Nah, ini coba aku pindahin kulkas, aku geser-geser gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget sih kulkas ini tuh dipindah gitu ya teman-teman, tapi memang colokannya itu udah nggak ada. Jadi kayak memang udah pas aja lah di sini ya, karena memang colokannya itu ada di sini yang dekat gitu. Jadi di sini tuh aku geser terus aku balikin lagi, masya Allah. Pas aku lagi beberes kayak gini, lagi geser-geser kayak gini, anak-anak itu lagi nonton ya teman-teman, tapi tetap aku pantau. Pokoknya kalau misalnya aku lagi beraktivitas kayak gini, anak-anak itu jarang sih yang recokin gitu ya, jarang banget. Seringnya mereka tuh anteng. Kalau misalnya mereka rewel dikit ya kadang aku kasih mainan, kadang aku kasih jajan gitu ya, biar mereka itu diem. Nah, setelah aku memikirkan lagi, sebaiknya aku tuh taruh lemari coklat ini tuh di sini aja dulu. Kalau misalnya besok aku dapat ide lagi, bakalan aku geser lagi ya. Untuk sekarang biar aja dulu di sini lemarinya. Terus di sebalik, ya Allah kok belibet banget. Di sebalik lemari itu aku taruh keranjang kain kotor gitu ya teman-teman. Jadi kan nggak kelihatan gitu ya untuk keranjang kain kotornya. Untuk di area ini tuh kelihatan berantakan dan jorok ya teman-teman, karena dindingnya itu banyak yang kayak ada bekas-bekas rembesan air hujan gitu ya. Jadi kayak kelihatannya tuh jorok banget. Makanya aku tuh bingung banget pengen digimanain ya ini tuh dapur biar berasa kayak lebih bersih dan lega lagi. Nah, oke, udah diberes untuk urusan lemari yang warna coklat itu. Lanjut di sini, aku tuh mau isi dulu untuk rak TV ini, bekas rak TV ya. Di sini aku tuh mau tata-tata dulu, mau gimana gitu ya bagusnya gitu. Pokoknya di sini aku coba-coba kasih ini, coba kasih itu gitu ya, biar kayak lebih bagus penampakannya itu gimana gitu. Nah, di sini aku taruh oven di sini biar kayak kelihatan lebih cakep ovennya di situ. Pokoknya ini tuh aku coba-coba aja sih teman-teman ya untuk naruh posisi lemari meja TV ini di sini. Kalau misalnya nanti aku itu udah ngerasa nggak enak lagi buat ngelihat lemari TV itu di situ, ya udah bakalan aku pindahin lagi gitu ya. Pokoknya sekarang aku mau coba aja dulu kayak gitu untuk beberapa hari. Di sini aku juga sedikit geser-geser untuk rak bawang, aku pindah-pindahin gitu. Pokoknya aku coba-coba cari posisi yang memang pas gitu ya teman-teman. Menurut aku mana yang pas gitu ya. Pokoknya di sini aku pindah-pindahin, sekalian juga aku bersih-bersihin. Nah, udah
kayak gini sih menurut aku ya untuk penampakan dari perintilan yang di atas meja TV. Terus di bawahnya itu aku kasih ada kardus bekas tempat pen aku ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu aku tuh mau ngebuang itu, sayang, ya udah aku taruh di situ aja lah dulu. Siapa tahu gitu ya nanti itu perlu gitu ya. Jadi aku taruhnya kayak gitu aja untuk posisinya. Lanjut di sini juga aku tuh mau bersih-bersih untuk kompor aku. Di sini juga aku tuh mau kelupasin ya teman-teman untuk stiker kompor aku karena memang bener-bener asli itu tuh udah nggak enak banget buat dipandang gitu ya, karena udah banyak yang gosong-gosong terus udah robek-robek gitu ya. Jadi di sini aku mau lepasin dulu. Ngelepasin ini tuh sebenarnya lumayan susah-susah gampang ya teman-teman. Di sini tuh aku coba lap-lap dulu biar kayak lebih enak aja nanti ngepretelinnya, karena ternyata ini tuh lumayan sedikit berminyak gitu ya. Jadi aku bersihin dulu supaya nanti pas ngelupasinnya itu enak gitu ya teman-teman. Semoga lah nanti aku itu ada rezeki buat beli lagi untuk stiker kompor ini. Oh iya, kalian ada ide nggak teman-teman, kira-kira aku itu bagusnya beli stiker kompornya itu tuh yang motifnya itu seperti apa dan warna apa? Boleh untuk kalian kasih saran aku di kolom komentar ya. Nanti kalau misalnya aku ada rezeki bakalan coba aku beli gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya untuk beli-beli kayak gini aku tuh nggak bisa dadakan ya. Pokoknya semua harus direncanakan. Ya walaupun mungkin kesannya stiker kompor itu emang nggak terlalu mahal ya teman-teman, tapi tetap aja yang namanya ngeluarin uang itu tuh harus tetap terencana gitu. Nah di sini tuh rada-rada susah aku ngepretelinnya ya karena lumayan berminyak. Dan ternyata di bawah stiker ini Masya Allah itu tuh banyak banget kotoran minyaknya loh teman-teman. Mungkin karena memang untuk di tepi-tepi dekat tungku kompornya itu kan udah terkelupas dan udah terbakar gitu kan. Jadinya mungkin pas aku itu ngebersihinnya si minyak-minyak gitu ya, itu tuh nggak bersih total gitu teman-teman. Jadi sebagian minyak-minyaknya itu udah meresap ke dalam bawah-bawah stikernya gitu. Jadi itu rada-rada susah dilepas karena memang banyak minyaknya gitu ya di bawah-bawah stikernya yang di area tungku-tungkuannya itu. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, aku tuh lumayan kesusahan buat ngebuka ini tuh stiker kompor. Ini sih memang susah-susah gampang ya seperti yang aku bilang tadi. Dan ini tuh juga beberapa itu ada lemnya itu yang lumayan nempel gitu ya teman-teman di kompor. Tapi kayaknya kalau lama-lama sering-sering dibersihin bakalan hilang sih ya. Jadi di sini tuh aku mau bersih-bersihin aja untuk kompor aku itu hari ini sampai kompor aku ini tuh kinclong lagi ya. Pokoknya kalau misalnya nanti aku itu ada rezeki pengen banget deh gitu ya aku stikerin lagi untuk si tungkunya ini, karena memang ini tuh udah lama teman-teman aku stikerin. Bahkan kayaknya dulu tuh aku pas lagi berhentinya ngonten gitu ya, kayak udah 1 tahunan lebih sih ini tuh untuk stikernya gitu ya. Stiker kompor ini tuh aku pasang berbarengan dengan stiker kulkas gitu ya teman-teman. Kalau stiker kulkas sih masih bagus gitu ya, masih cakep. Yang lumayan memprihatinkan itu ya stiker kompor ini. Jadi aku mau pretelin dulu aja semuanya ini ya, biar kayak lebih enak aja sih dipandang, karena ini tuh udah robek di mana-mana gitu ya. Kalau di kamera sih nggak terlalu kelihatan ya teman-teman, tapi kalau aslinya Masya Allah ini tuh bener-bener nggak enak dipandang, udah robek, terus di samping-samping tungkunya itu tuh udah gosong gitu ya. Jadi aku tuh ngerasa lebih lega sekarang itu udah aku lepas kayak gini. Nah setelah terlepas semuanya di sini aku juga bersihin ya teman-teman. Pokoknya di sini aku bersihin aja untuk kompornya ini tuh sampai bener-bener kinclong semuanya gitu ya. Untuk tungku-tungkunya nanti bakalan aku cuci aja. Aku cuci bersih gitu, aku rendam dulu sih teman-teman pakai air sabun gitu ya, biar nanti itu lebih enak aja buat ngebersihinnya. Ayo siapa nih diantara kalian yang kompornya itu tuh sekarang itu lagi kotor dan berkerak? Ayo teman-teman aku temenin kalian itu ngebersihinnya. Pokoknya kalau misalnya kompor tuh bener-bener harus dijaga kebersihannya ya teman-teman. Kayaknya menurut aku sih lebih enak ngebersihin kompor itu pas nggak ada stikernya gitu ya. Jadi kayak lebih puas gitu kan, bener-bener kesat dan kinclong. Kalau misalnya ada stikernya itu tuh kita ngebersihinnya gitu ya, terus tiba-tiba ternyata di bawah-bawah stikernya itu juga ada minyak-minyaknya gitu sedikit gitu ya, dan kayaknya takutnya gitu ya lama-lama nanti kompornya itu malah jadi berkarat gitu kan. Tapi ya semoga lah nanti itu ada budgetnya buat beli stikernya biar kayak
lebih senada gitu ya kompornya dengan dapur aku, karena kalau kayak gini kan jadi kurang senada gitu ya teman-teman untuk kompornya dengan dapur aku. Tapi ya tetap sih itu masih nggak jadi prioritas, kalau misalnya nanti ada budgetnya ya baru aku beli gitu. Oke, setelah aku kelar buat bersihin kompor, area kompor tuh udah bersih, udah kinclong, kompornya juga udah bersih lagi ya. Tadi kalian bisa lihat. Di sini aku lanjut aja buat nyapu untuk di dapur aku ini, karena kalau yang namanya udah bersih-bersih kayak gini, udah dipastikan aja lah lantainya itu banyak banget kotorannya. Nah, seperti ini penampakan baru di dapur aku. Alhamdulillah, aku sih suka ya dengan penampakannya sekarang. Kalau misalnya nanti bosan, tinggal diganti lagi. Pokoknya sekarang kayak gini aja dulu untuk posisinya. Oh ya, kalau misalnya kalian ada ide nih, misalnya mejanya jangan taruh di situ atau apa yang nggak boleh taruh di situ gitu ya. Pokoknya boleh untuk kalian komen di kolom komentar. Next, kalau misalnya menurut aku bener, bakalan aku ganti posisinya gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah, suasana baru membawa semangat baru ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang udah menyaksikan video aku ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.